begitu sampai rumah, aku gini lah lehernya. Wih, ternyata di sini ada jahitan kayak luka habis dijahit kasar. Dan sepanjang ini Kak, itu lebam di sini sepanjang ini. Dan di sini itu dijahit kasar. Kabarnya dari Kak Ani ini mendapatkan intimidasi untuk menghapus semua postingan di sosmed. Apakah Menghapus dan benar? menghentikan. Iya. Dari siapa dan alasan pihak itu apa? Dan yang paling membuat kami itu merasa janggal lagi, semua akun-akun yang menyuarakan kasus ini itu semua hilang akunnya. Saya ada baca beberapa berita bahwa almarhum ini sempat akan dipanggil sebagai saksi untuk suatu perkara di KPK. Apakah ada korelasi dari kejanggalan-kejanggalan ini dengan berita ini? Ada yang mau diklarifikasi tentang ini? Ada apa? Kok meninggal jam 14.30 tapi makam udah dipesan duluan? Halo K-Zoners, welcome to Perspektif. Masih bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Perspektif sudah hadir sosok perempuan yang tengah mencari keadilan untuk saudaranya, Kak Mariani Bulolo, kakak sepupu dari almarhum Winda Lorenza, dan juga Bang Immanuel Vino. Iya. Di sini sebagai praktisi hukum dan paralegal yang juga mengawal kasus ini ya. Iya. Dari awal hingga nanti keadilan ini kita bisa temukan bersama. Sebelumnya kami, keluarga besar Rokezon, turut berduka cita, Kak Ani saya panggil, atas peristiwa yang menimpa almarhum. Bapak, Ibu, bagaimana kondisinya sekarang dari almarhum? Kalau aku kan panggil Maci ya, kalau Maci ya seperti itu kondisinya dari awal sampai sekarang masih kurang sehat. Paci juga lagi kena hipertensi. Karena peristiwa menimpa anaknya. Ya, jadi kurang sehat. Sebenarnya kasus ini kan sudah banyak ya Bang Vino, dianggap di media, pemberitaan, lalu juga update-nya. Tapi saya ingin mendengar kembali sebenarnya kronologis dari pihak keluarga, dari ketika mendapatkan kabar bahwa almarhum ini meninggal, sampai akhirnya merasa bahwa ini tidak bunuh diri. Ada sesuatu yang janggal di balik itu. Oke. Ini aku mulai dari diri aku dulu ya. Boleh. Kan dapat informasi, apa maksudnya? Informasi ke aku dulu. Jadi aku dapat informasi itu hari Senin tanggal 3 Agustus sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Jadi teman aku, tetangga aku bilang gini, Mar, angkat teleponmu, itu ada saudara sepupumu meninggal katanya. Nah, di selang dia chat aku itu adalah telepon dari salah satu saudara, dan dia nanya ke aku, Kak, itu benar ya K1 meninggal katanya. K1 ini si Loren, kami panggilnya K1. K1. Baru aku bilang, aku nggak tahu, coba aku konfirmasi dulu ya, gitu. Jadi aku telepon lah macikku ini, mamanya si Loren. Di situ aku telepon, yang ngangkat si Ica. Karena kan aku taunya itu nomor Maci kan. Nah, aku bilang gini, Maci, katanya kakak satu meninggal ya? Baru si Ica jawab, iya Kak, K1 sudah meninggal. Cepat ya kakak kesini karena mau dikubur. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 4 sore hari Senin. 4 sore, Kaget kan? Aku sebagai keluarga baru dengar tiba-tiba langsung dikubur. Nah, baru aku bilang, ya udah, sekarang kamu kasih aku alamatnya, aku kesana sekarang. Di Sherlocknya lah alamat yang rumah TKP. Disitulah kami jumpanya. Jadi begitu sampai di sana sekitar jam 5:30 sore apa jam 6 sore, jam 5:30 lah kayaknya. Nah, sampai di sana situasi rumah aku lihat kok nggak kayak rumah duka gitu, nggak ada nuansa-nuansa dukanya. Kalau kita orang Nias kan, kalau kita udah ada duka itu ya kita pasang tenda, pasang kursi untuk tamu. Yang pasti rumah itu nampak bahwa rumah itu adalah rumah duka ya. gitu. Ini kok nggak ada gitu kan, aku lihat keluarga dari pihak si IH juga ya cuek-cuek aja di situ kan. Nah, begitu aku nyampe depan rumah, belum masuk ya, masih di depan teras kan, depannya lagi jalan lah. Datanglah si Ica dari sana jemput istri pamannya, Tante Calvin. Nah, begitu kami berpapasan di depan rumah, tanya, mana K1? Nah, baru dia bilang, belum Kak, masih di rumah sakit, ini mau dijemput buat langsung dikubur katanya. Aku bilang nggak bisa. Kenapa langsung main kubur-kubur aja? Keluarga kita belum datang, aku bilang gitu. Nah, di sela-sela itu
di samping rumah itu, disitulah adanya papanya Iha sama tetangga mungkin ya. Duduk, dia berdiri hampirin kami. Ditanyalah ke Ica, mereka siapa gitu katanya. Baru si Ica perkenalkan, oh iya Pak, ini tuh istri paman Calvin, ini anak-anaknya Tante Nando, adiknya mamanya gitu. Pokoknya saudara lah orang itu. Saudara. Nah kalau ini kakak sepupu aku dari Lahusa gitu. Oh, baru katanya, oh iya ya, kalian carilah kursi, duduklah katanya. Sorry aku potong. Berarti rumah duka itu rumah Iha ya? Iya, Oke. rumah TKP. Karena kan kejadiannya kan di situ, Iya, betul. maka kami ke situ. Oke, boleh Nah, lanjut. udah berselang lama datanglah semua keluarga karena udah mau telepon ke telepon, nelpon ke nelpon, datanglah semua keluarga pihak kami, pihak dari keluarga Loren gitu kan. Begitu kami nyampe di situ, apa yang aku rasakan di awal nyampe situ, keluargaku juga ngerasain, kok kayak kita nggak diterima gitu. Nah, sedangkan pas kami nyampe itu di depan pintu rumah orang itu, ada dua bapak-bapak lagi makan, lagi cerita-cerita. Ya, itu mungkin keluarganya Iha, itu keluarganya Iha. Nah, jadi karena keluargaku ngerasa nggak diterima di rumah itu, jadi di sebelah rumah itu sekitar 2 rumah, kan ada semen kayak yang semen buat duduk-duduk gitu Iya, kan. yang di depan rumah itu kan, semen. Disitulah orang itu ngumpul. Tadi mungkin hanya 2-3 orang, lama-lama kan ngumpul semua gitu kan. Mungkin bahas-bahas, apalagi karena udah ada informasi bahwa langsung dikebumikan. Nah, kita sebagai pihak keluarga, banyak lah yang mulai nggak berterima gitu kan, kayak mereka hak apa langsung ngubur, apalagi ada konteks kan ini kan udah cerai. Iya. Mereka kan udah cerai, jadi keluarga Iha nggak berhak dong ngubur sepihak jenazah ini, iya kan? Masih banyak pertanyaan kenapa ada di situ juga kan. Jadi karena kayak gitu-gitu, aku pikirku ya udahlah, itu orang itu biar ngomong, aku mau masuk, tapi aku mau masuk segan, kan bukan rumah kita kan. Nah, jadi aku panggil si Michael ini adiknya si Ica, kan Loren kan bertiga, Loren, Ica, Michael. Nah, aku bilang lah ke Michael, aku mau jumpa mama mana? Mama sakit Kak di dalam. Di mana? Di kamar. Ya. Aku bilang udah antarlah aku ke dalam. Begitu aku diantar ke dalam, sempat sih ditanya itu siapa, cuman aku cuek aja, karena fokusku aku mau jumpa maciku. Begitu aku nyampe ke kamar, aku panggil lah maciku, dia udah dalam keadaan pingsan, tidur habis pingsan gitu. Karena katanya sempat shock, kayak shock jantung, jadi dia dalam keadaan tuh bajunya bajunya udah dibuka semua, masih bau minyak gitu. Nah, jadi aku bangunin, Maci gimana? Datang dia langsung meluk nangis-nangis. Disitulah kami nangis-nangis kan. Sampai di situ aku bilang, kenapa bisa gitu kan? Katanya Maci nggak tahu. Pokoknya unek-unek di hati aku keluarkan lah hari itu. Mau dia lagi berduka pun aku juga berduka. Kita sama-sama berduka kan. Aku bilang, kan aku udah bilang dari awal, jangan lagi balik sama laki-laki itu. Kenapa harus balik lagi? Maciku bilang, mau bagaimana, itu keputusan kakak satu. Dia sama si Iha sepakat mau bangun kembali rumah tangga yang sudah rusak itu demi masa depan anak-anak katanya. Nah, aku juga nggak mau mempermasalahkannya lebih dalam, takut kondisi tante makin drop kan. Nah, di situ ternyata di luar riuh-riuh gitu, kayak ada suasana yang nggak enak di luar kan. Kayak ada berantem. Jadi aku bilang, bentar ya, aku lihat di luar dulu. Keluarlah aku. Kutanyalah sama papanya Iha. Kenapa, Pak? Aku juga ikut Papa karena si Ica panggil Papa kan. Kenapa, Pak? Itu di sana siapa itu katanya. Yang mana? Itu yang rame-rame itu siapa katanya kan. Oh, keluarga kita itu, Pak. Suruhlah jangan rame-rame di situ atau sengaja mempermalukan aku di sini katanya. Oke. Aku bilang, aku nggak tahu lah, Pak. Caca, kesanalah panggilkan. Di situ kan ada orang tanteku, ada sepupu yang lain, suruh masuk. Jadi datanglah keluargaku tadi rame-rame. Di situ sampai papanya Iha itu ngerasa dia dipermalukan lah dengan kedatangan kami di situ rame-rame kan. Kenapa harus merasa dipermalukan? Nggak kejawab juga sampai sekarang. Aku nggak tahu karena aku nggak fokus di sana. Jadi sampai akhirnya duduklah mereka di ruang tamu. Disitulah papanya si Iha bertanya, kalian ini siapa sebenarnya? Dia bilang gitu. Kalian datang kayak seakan-akan mengintimidasi saya katanya, karena di situ ya keluarga kita juga memang ada yang datang di situ, ada yang
memang polisi tapi pakai baju biasa. Nah di situ karena banyak ngomong, akhirnya tanteku lah yang ngomong, kakaknya si mamanya Loren. Dia bilang situ, nanti ada sih aku udah rekam sedikit percakapannya. Dia bilang gini, maaf ya bang, kami datang ke sini bukan sesuka hati kami. Kami datang ke sini karena kami ditelepon bahwa anak kesayangan kami meninggal di rumah ini. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Nah, jadi karena abang bertanya kami siapa dan nggak kenal kami, aku perkenalkanlah kami ini semua. Kalau nanti ada orang lain di antara kami ini, disitulah abang bisa ngomong. Sampai dia perkenalkan nama saya ini, katanya kan. Saya juga lupa nama aslinya, kan kami selalu panggilnya Mama Talusi Andi, itu namanya. Kalau yang ini adik saya, nomor berapa. Kalau yang itu istri adik saya, laki-laki, namanya Ina Kalpin. Ini anaknya, ini. Pokoknya diperkenalkan lah semua yang di rumah itu. Dia bilang, kami bersaudara ada 12 orang. Jadi ini yang semua datang di sini kami semua, katanya gitu. Baru papanya Iha bilang, iya, karena yang saya kenal itu cuma Ama Winda sama Bu Lele, katanya. Ama Winda ini papanya si Loren, dan Bu Lele itulah Bu Lele yang jadi kuasa hukum keluarga kami. Nah, pokoknya karena di situ riuh sekali ceritanya di situ. Aku lihat mamanya si Iha ini masuk ke kamar tanteku, makcikku tadi. Dia masuk, aku ngikut, ekor. Ini ngapain gitu kan? Tapi di dalam situasi itu aku mencoba netral dulu saat itu. Itu posisi jenazah belum di rumah ya? Belum. Udah, dia masuk. Mungkin dia udah memulai percakapan dengan Ica, cuman pelan-pelan aku masuk. Nah, di percakapan itu mulailah dia ngomong. Bilanglah mamamu, cepat-cepat beri keterangan. Soalnya kalau lama-lama kita nggak bisa ngambil jenazah dan kita nggak bisa kebumikan. Oh, karena jenazahnya ditahan di rumah sakit. Iya. Karena mungkin meninggalnya tadi tidak wajar ya. Jadi syarat untuk mengambil jenazah itu harus diambil semua keterangan keluarga korban. Termasuklah tanteku ini yang padahal posisinya kan di Jakarta. Nah, ya kan? Nah, disitulah tante aku bilang aku nggak bisa ngasih keterangan. Tante aku bilang aku nggak bisa ngasih keterangan. Aku jantungku masih denyut-denyut, katanya. Tapi seolah-olah di situ dipaksakan cepat-cepat gitu kan. Nah di situ aku udah mulai feelingku udah mulai nggak enak. Ada apa? Kok buru-buru kali? Sementara aku telepon Bapak Taluku itu yang Pak Sobambawa. Ini gimana Talu? Katanya ya udah nanti kalau ada waktu aja gitu. Kalau untuk urusan jenazah ya kita urus, kita ambil, katanya. Habis itu datanglah Polwan, tadi Mama Iha dulu ngomong kan. Pas kami ngomong-ngomong itu dia bilang gini, ada nih yang sengaja memecah belah keluarga ini, katanya. Jadi fokusnya itu bukan ke almarhum tapi malah ada pertikaian yang Jadi dia bilang ini ada nih yang sengaja memecah belah kita ini, katanya, keluarga ini. Aku bilang nggak ada tante, nggak ada. Aku coba gitu. Ada. Tadi pagi ada yang ngambil hasil otopsi di rumah sakit, katanya. Di situ ku bilang nggak ada. Tanteku jawab nggak ada yang ngambil. Pokoknya kami di dalam kamar itu bilang nggak ada yang ngambil hasil otopsi. Karena baru tahu. Katanya ada. Itu si Bu Lala itu, katanya. Bapak Sobambawa tadi kuasa hukum keluarga kami. Baru kami bilang, kami nggak tahu soal itu tante. Kami nggak tahu soal itu. Dia langsung ngomong, biar tahu kalian ya, siapapun kalian sebersaudara, kalian tidak punya kapasitas di sini. Makin sakit lah hatiku ngomong gitu kan. Terus mamanya nggak ada kapasitas atas anaknya. Wajar kan kita berpikir kayak gitu. Biar kalian tahu ya, di sini kami yang tersakiti. Di sini kami adalah korban. Nanti kakak bisa dengar rekamannya, aku ada rekam itu, dia ngomong gitu. Walaupun di rumah itu kami nggak dibolehin ngerekam, ngevideoin situasi di rumah itu. Aku diam aja. Pokoknya di situ panjang kali lebar dia marah di itu, seakan-akan mengintimidasi situasi tante aku saat itu. Menekan psikologis tante aku dari segi finansial. Karena dia bilang gini, kan kami minta nanti kita ambil jenazahnya, kita mayamkan di rumah sebentar, kita doakan, kita kumpul keluarga, baru kita bawa ke pemakaman. Dia nggak
berterima, nggak boleh. Hmm. Karena kalau di rumah dia nggak boleh karena ada 2 anak yang harus dijaga psikologisnya dan ada lansia di rumah itu. Intinya di rumah itu nggak boleh. Tapi mereka berharapnya kita ambil jenazah langsung kita kebumikan. Jadi nggak transit. Udah di situ tante aku Naji Andi tadi sama anaknya si Cika bilang, gini tante, kami hanya kami yang memohon jadinya, kasihlah kami 1 hari aja buat kami doakan adik ini. Nanti pun masalah rumah duka biar kami yang cari rumah duka atau rumah sosial, di situ kami laksanakan. Nggak bisa katanya. Kau Ica, kau orang medis kan katanya. Tiba-tiba kemana-mana ya. Kau orang medis kan, kau tahu sendiri kan, mayat yang sudah dibekukan itu kan nggak bisa diformalin katanya. Mayat, oke. Si Ica ya otaknya mungkin lagi blank kan, dia pun jawab enggak, dia juga lihat enggak gitu kan. Jadi ayolah kita kerjasama katanya, biar jenazah ini jangan lama-lama katanya. Oke, jadi padahal sebenarnya kalau mau membahas soal status dari pihak keluarga IH tadi kan ibu bapaknya itu tidak punya kuasa karena kan sudah berpisah. Tapi yang diharapkan dari pihak keluarga itu adalah yuk buru-buru dimakamkan. Kok buru-buru kali? Sedangkan adat Batak itu kalau meninggal tidak langsung dimakamkan, pasti ada ibadah dan segala macam. Itu yang mau dihapus. Iya. Nah, akhirnya jenazah itu tiba kapan dan bagaimana? Langsung dikebumikan apa transit ibadah dulu? Enggak. Jadi karena situasinya seperti itu kan alot banget kan. Mereka juga pengennya cepat dikebumikan. Keluarga kami yang nggak berterima gitu. Jadinya itu sampai aku pulang duluan ke rumah itu jam 11. Cuman di situ keluarga besar kami tadi itu masih di situ dan ternyata sampai jam 3 pagi itu nggak ada ketemu titik masalah pengambilan jenazah. Sampai akhirnya dilanjutkan besok paginya di tanggal 4 hari Selasa. Di hari Selasa jam 6 pagi lah kalau salah aku ditelepon Ica, Kak besok cepat ya ke rumah sakit soalnya keluarga pihak Imang bilangnya jam 10 mau dikebumikan. Aku telepon lah Pak Bulele lagi. Lalu ini gimana? Kok katanya mau dikebumikan jam 10? Enggak katanya enggak. Apa urusan mereka di situ? Udahlah. Kesanalah kau katanya. Kesana duluan kau. Jadinya akulah duluan ke sana rumah sakit Bayangkara. Itu kalau nggak salah jam 8 aku udah nyampe. Walaupun pertemuannya kan jam 10 kan. Jam 8 aku udah nyampe. Ternyata nyampe di situ masih belum datang. Tanteku Ica sama yang lain itu belum pada datang. Akhirnya nunggu datang lah. Ku telepon lah Ica udah jam 10. Ca, kau lagi di mana? Gitu kan. Kak, kami lagi di jalan. Iya, jadi kayak mana? Apa kata keluarga? Aku sebut ya, keluarga IH gitu. Kak, tadi ada saudaranya si IH ini, sebut aja N ya. Jadi si N nelpon Kak. Dia bilang gini, udahlah kau nurut aja, keluargamu nurut aja gitu. Keluargamu nurut aja. Kok kalian keras kepala banget sih katanya? Kok nggak nurut aja? Ingat mama kamu itu lagi sakit loh Ca. Kan nanti bisa di situ diapain. Pokoknya kayak gitulah. Terus baru aku bilang Ica udah nggak usah. Yang penting yang ngambil jenazah hari ini mama sama papa. Singkat cerita di RS Bayangkara itu lama banget Kak. Proses administrasi. Proses pembicaraan keluarga lah bla bla blanya. Sampai akhirnya papanya Ica datanglah di sebelahku. Cika sama Mama Ci Andi. Ada juga di situ saudara kami Kak Aryani ya keluarganya. Kita berunding. Semisal nih kita dapat jenazahnya. Kan keluarga Iha nggak mau di rumahnya. Jadi kita mau bawa kemana? Aku bilang rumahku ada. Aku bilang aku ada rumah. Kak Aryani juga bilang keluargaku juga ada rumah. Si almarhum kan punya rumah. Semua punya rumah. Jadi siapa aja nanti. Yang penting kita dapat dulu jenazahnya kan gitu. Nah akhirnya karena kita semua itu di situ sepakat siap rumahnya dijadikan rumah duka. Oke, jadi nggak ada masalah kan soal rumah duka. Nah, begitu sampai lagi di depan ruang jenazah, di situ ada keluarga IH, keluarga aku juga. Disitulah orang itu berdebat, mulai mempermasalahkan soal kronologis ini gitu kan. Nah, di situ sharing, sampai akhirnya kami bilang kami tetap ambil jenazah, kami bawa. Sementara keluarga IH ini
bilangnya kami udah siapkan ambulans loh, kami udah siapkan peti loh, kami udah siapkan kuburan juga. Baru kami bilang, nggak apa-apa, kami juga udah siapkan, kami bilang gitu. Nah, mungkin karena orang tua yang bicara, akhirnya kesepakatannya adalah, oke, kami pakai ambulans kalian, kami pakai peti yang kalian siapkan, dan kami pakai kuburan yang kalian siapkan, tapi jenazah tetap kami bawa. Iya. Iya kan? Nah, udah sepakat, ditanya rumahnya di mana. Akhirnya kita sepakat di rumah Kak Aryani, karena dekat juga dengan lokasi kuburan. Nah, setelah itu tibalah waktunya untuk mandikan jenazah. Di situ dipilih dari dua keluarga korban perempuan, dari keluarga korban 2 orang, dari keluarga laki 2. Siapa yang mau masuk? Nah, di situ tanteku bilang, anakku yang harus maju, kakak sulung. Aku kan panggil kakak sulung. Kak sulung yang ini temanin si Ica. Sempat dibilang jangan. Nah, baru katanya, enggak, harus dia katanya. Harus dia, karena biar dia lihat adiknya terakhir kalinya katanya. Biar dia mandikan adiknya, itu adik kesayangannya. Itu maciku ngomong gitu. Akhirnya orang itu masuk duluan. Aku nggak tahu karena aku juga ragu kan, takut keluarga Iha nggak berterima aku masuk. Jadi yang masuk duluan ke ruang jenazah itu Ica, siapa nih? Dari keluarga mereka. Pokoknya dari keluarga lah ada yang masuk kan. Ternyata di situ mereka udah foto-foto. Mereka foto-foto, aku baru masuk nih. Di situ tiba-tiba ada polwan ngomong, tolong dihapus ya, jangan dipoto. Nah, katanya enggak kok, buat dokumentasi pribadi. Itu Kak Cika yang ngomong. Katanya enggak, hapus ya katanya. Mungkin orang itu takut ya, dihapus. Baru si saudaranya Iha ini yang perempuan masuk lagi, bilang ke polisi yang di situ, galeri suruh dihapus. Oke. Jadi dari pihak keluarga menyuruh polwan tersebut. Bukan polwannya, tapi ada polisi lain. Polisi lain ya. Suruh hapus. Nah, kebetulan saat itu aku memang udah foto. Cuman cepat ku pindah. Nanti fotonya kakak lihat ada. Pindah. Itu terus polisi yang formalin saat itu dia bilang gini, Kak, hapus. Aku nggak lagi motret loh. Aku lagi kerja nih. Aku lagi balas kerjaan. Aku bilang. Tolonglah Kak, coba buka galerinya. Kubukalah galeri ke dia. Ada nggak? Dia bilang oke. Tapi kalau sempat tersebar di luar, kami nggak cari orang lainnya Kak. Kamu orang pertama yang kami tuntut, katanya. Aku bilang tuntutlah. Aku langsung memang jawab di situ. Tuntutlah di situ. Aku ngomong gitu kan. Di situ dimulailah. Untuk dasar apa juga ya? Nggak tahu. Penyebaran informasi di dalam ruang jenazah mungkin. Oke. Akhirnya kita mereka mulai formalin. Di formalin itu kan mata pedih kan, hidung pedih, tenggorokan pedih. Itu kan prosesnya lama karena disuntik manual, injek manual. Nah, aku bilang ke Caca, kakak di luar dulu ya, maksudnya bukan keluar dari ruangan. Itu kan ada 2 skat gitu kan. Aku nggak tahan, aku bilang nantilah aku masuk kalau sudah siap pas dimandikan. Pas dimandikan aku masuk, itu maksudku. Akhirnya udah selesai, dipanggil lah, yuk mandikan katanya. Disitulah pas dimandikan, ya aku perhatikan lah Kak. Mulai dari kepalanya, wajahnya, telinganya. Perhatikan kan dalam posisi itu dia cuma dibalut kain warna hijau. Ya kan? Dalam keadaan ya nggak ada. Gitu. Aku lihat dari sini dulu, dari pelipis kanan. Sempat ku tanya polisinya, Bang, pelurunya di mana? Nah, karena katanya menembakkan. Pelurunya mana? Udah kami keluarkan. Tapi aku lihat ini kayak disayat aja gitu, terus dijahit. Dari sini Kak, baru ke belakang telinga, baru ke sini. Ketemu di sini kan? Dari sini juga, dari belakang ini, ketemu ke sini. Jadi huruf Y ke bawah sampai pusat. Jadi dari sini itu bentuk huruf Y. Ketemu huruf Y. Aku oke aja, masih belum bertanya apa-apa di situ. Tapi sambil ku sabun, ku mandiin. Di situ aku sempat bilang ke dia, aku pegang tangannya. Dia sempat gini juga. Aku sempat responnya, dia hidup nggak ya gitu kan? Kok bisa gini gitu. Baru aku bilang, Dek, kita kerjasama ya, kakak mandiin kamu. Biar kamu bersih, aku bilang gitu. Disitulah mulai pelan-pelan, mulai gosok badannya, sambil ku perhatikan badannya. Dia masih dalam keadaan beku itu Kak. Di sininya pun masih beku. Jadi aku nggak ada, sebelumnya belum lihat ininya, kan masih beku. Gosok,
Cuman waktu aku mandiin dia itu, aku langsung gini, tapi katanya mayat belum dimandiin. Tapi ini kok kondisinya bersih. Oke. Mayatnya itu udah bersih, Heeh. udah bersih, nggak ada darahnya lagi, nggak ada. Oke. Udah dibersihin mayatnya. Udah Nanti dibersihin. kakak bisa lihat Iya, nanti, itu udah dibersihin. Disitulah aku curiga. Tapi katanya belum dimandiin, tapi ini kok kondisi badan mayatnya ini Bersih banget. bersih banget gitu. Cuman di lututnya dia memang ada sedikit darah beku kak, sedikit aja. Itu yang aku giniin biar lepas. Cuman itu darah yang aku lepas. Aku perhatiin pahanya ada biru-biru sampailah ke ujung kakinya. Aku gosok sampai sore ya. Selangkangan dia pun aku gosok karena aku mau lihat dia apa ada kekerasan di sana. Ternyata memang di sana nggak ada. Oke, baru dibalik. Kulihat punggungnya aman, nggak ada jahitan, nggak ada apa di belakang pun nggak ada, bersih. Udah selesai kami mandiin, baru di kepala cuci. Itu kan pertama kepalanya disabun pakai sabun telepon itu, sabun telepon. Sabun telepon, oke. Tahu kan? Aku kayak kayak nggak manusiawi kali gitu kan. Barulah dokternya, aku nggak tahu itu dokter atau bukan, di teleponnya suruhlah bawa ke sini sabun warna hijau ada di botol katanya. Sampo ya? Nggak tahu kalau itu sampo atau enggak. Jadinya itulah dipakai, setelah dibilas dipakailah itu sabun itu untuk gosokin dia. Nah di situ aku perhatikan kepalanya, di sana nggak ada apa-apa. Udah, aku pun mana tahu ada apa namanya kak? Kan dia tembak sini kan? Katanya ya? Katanya tembaknya di kanan, harusnya kan nembusnya ke kiri kan? Aku lihat kok nggak ada tembus-tembusnya. Tapi luka yang di sini, luka tembak ada? Yang di nanti ada fotonya kakak bisa lihat. Kalau aku pribadi itu kayak bukan luka tembak, tapi katanya itu luka tembak. Karena tadi kan pas aku tanya ke polisi di awal kan mana pelurunya, aku bilang gitu. Katanya dikeluarin. Bahkan sampai sempat dibilang jangan dipegang-pegang ya, jangan dipegang-pegang. Lah kenapa nggak bisa dipegang-pegang? Sementara dimandiin bisa gitu kan? Ya udah akhirnya aku udah selesai dimandiin. Aku curiga, aku coba lihat gitu kan, mana tahu ada yang dijahit di atas ini kan, ternyata enggak, kepalanya polos aja. Cuma ini aja yang lukanya yang di sini tadi, cuma di situ. Udah selesai mandiin, di situ aku masih bilang lagi, Dek, kita kerja sama ya. Kan dia kaku, beku. Pakein bajunya kan pasti susah kan seharusnya kalau kita normal mikirnya. Tapi di situ dia mau ngasih aja tangannya masuk gitu kan. Selesai kita kasih baju, barulah polisinya bilang ke aku, Kak ke depan ya. Bilang siapkan ambulans sama peti. Nah ternyata pas aku ke depan bilang ke gitu, nyampein ke keluarga nyiapin peti sama ambulans, ternyata dari belakang aku masuklah si Iha, katanya lihat sih. Iya, masuk nyelonong gitu. Masuk dia, tapi dalam posisi katanya ya, cuman aku nggak tahu. Katanya dia datang sama anak-anak dengan posisi di borgol, katanya datang melihat jenazah. Cuman aku nggak tahu di situ karena aku ke depan kan nyiapin ambulans. Nah begitu terakhir. Akhirnya yang aku ngikutin itu pas kita naik ke ambulans, peti jenazah dimasukkan ke ambulans sampai ke rumah, dan itu aku kan apa namanya kak bang, siaran langsung, live di sosmed. Kita live dari dia naik ambulans sampai ke rumah, dan dari rumah sampai dibuka peti lagi, dan itulah video-video yang tersebar di sosmed saat ini, itu kan melalui akun aku. Nah disitulah kak. Disitulah keluarga histeris pas buka petinya. Kok bisa lebam, kok bisa gini, kok bisa itu, semuanya kan muncul. Nah, balik lagi ke ruang jenazah tadi, aku lupa menjelaskan bahwasanya ketika dipakaikan baju, itu kan di telinganya kan keluar air terus. Nah, dia kan dari kan beku kan, tapi keluar terus air. Cairan berbentuk darah maksudnya, keluar terus kan. Aku terus ngelap. Karena kan dia baju pakai kebaya putih, aku takutnya jorok kan, jadi aku lap terus. Barulah aku tanya, Bang ini kenapa? Aku tanya gitu sama yang di situ. Oh itu bekas suntikan katanya. Tapi dia cepat-cepat cari perban, langsung perban. Nah begitu sampai rumah, kan aku masih tersimpan lah rasa curiga itu kan. Begitu sampai rumah, aku gini lah lehernya. Wih ternyata di sini ada jahitan kayak luka habis dijahit kasar. Dan sepanjang ini kak, itu lebam di sini sepanjang ini, dan di sini tuh dijahit kasar. Dan di situ aku perhatikan, aku bilang keluarga, kalian perhatikan ya, ini luka kecil tapi lebamnya kok bisa lebam banget, sedangkan ini dijahit sepanjang ini nggak ada lebam kiri kanannya kalau seandainya bekas dari otopsi. Ini kecil kali tapi lebamnya sepanjang ini. Sedangkan luka otopsi ini nggak ada muncul lebam, nggak muncul
merah-merah gitu. Tapi ngomongin soal otopsi, Bang Vino, apakah otopsi ini sudah ada persetujuan dari pihak keluarga? Karena kalau setahu saya otopsi itu kan harus dari pihak keluarga langsung kan? Jadi begini, oke, kejadian meninggalnya Winda Loren ini terjadi pada tanggal 2 Agustus di perumahan Bumi Asri. Nah, pada saat itu dari Satreskrim Polres Tabes Medan itu yang datang ke TKP. Nah, tugas dari pihak kepolisian apabila menemukan TKP, ya kan, dugaan adanya unsur tindak pidana, tugas dari pihak kepolisian itu adalah membuat laporan yang dilakukan oleh anggota. Itu namanya laporan tipe A, tipe alfa. Oke. Nah, lalu setelah Satreskrim Polres Tabes Medan membuat laporan tipe A tersebut, dilakukan otopsi sepihak, ya. Oke, berarti Maksudnya, otopsinya sepihak. Iya, sepihak tanpa sepengetahuan keluarga. keluarga. Nah, jadi pada awalnya ini, Deta, pihak keluarga ini awalnya menerima kenyataan bahwa, oh Iya. iya, si Winda Loren ini Karena kami meninggal masih karena bunuh diri. belum ada kejanggalan gitu. Tapi seiring kejadian di rumah itu ya memicu Iya, kita lah. pertanyaan terus. Jadi laporan otopsi yang dilakukan oleh pihak instansi pada saat itu adalah tanpa sepengetahuan keluarga. Karena kan sudah tugas dan kewajiban dari anggota untuk segera melaporkan apabila menemukan TKP. Ya kan? Nah, begitu Winda Loren ini dikirimkan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman, begitu peti dibuka, kan kalau adat kalian itu kan ditaruh di rumah dulu kan, disemayamkan dulu di rumah. disemayamkan dulu di rumahan. Begitu peti dibuka, disitulah keluarga menemukan begitu banyak kejanggalan sehingga dari pihak keluarga besar Winda Loren itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak saya ini bunuh diri, karena bunuh diri kok seperti ini modelnya. Nah, akhirnya dari pihak keluarga itu membuat laporan resmi ke Polda Sumatera Utara, ya kan, dan juga kalian diundang ke Komisi 3 DPR. Betul. Nah, pihak Maria ini adalah salah satu pihak yang sebetulnya harusnya hadir di Komisi 3 DPR. Cuma Tapi nggak jadi. tertinggal pesawat. Jadi ini memang sudah berkat buat kita semua, kamu menjadi narasumber kita ya. Nah, lalu setelah pihak keluarga membuat laporan tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus itu adalah laporan tipe B atau tipe Bravo. Karena dibuat oleh anggota keluarga dan dilaporkan pada saat itu oleh ayah dari almarhum. Ya. Jadi ayah yang melaporkan. Setelah dipanggil ke Komisi 3 DPR untuk mendapatkan atensi dan audiensi, akhirnya laporan tersebut dari Polda Sumatera Utara itu dilimpahkan kembali ke Polres Tabes Medan, tapi dengan supervisi yang sangat ketat dari Polda Sumatera Utara. Jadi saya berharap, karena ini sudah naik sidik ya. Sidik. Pada saat sudah naik sidik kan itu artinya unsur pidana dan bukti-bukti itu sudah cukup. Ya kan? Mudah-mudahan penyidik dapat menemukan atau memutuskan unsur apa yang terjadi di balik kematian Winda Loren ini. Karena saya lihat SPDP-nya di sini itu ada 2 pasal yang disangkakan di sini. Pasal yang pertama yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan yang disengaja oleh pihak kedua. Itu terlapornya adalah? Terlapornya adalah belum ada terlapor. menetapkan siapa. Belum ada ya. Tapi di sini dari pihak penyidik kan sudah naik sidik nih. Dari pihak penyidik menuliskan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu adanya unsur pembunuhan yang disengaja. Berarti kalau misalkan Winda Loren sampai meninggal karena ada yang menarik pelatuk, pihak kedua berarti pasal ini yang pas. Tapi di sini juga ada dugaan pasal 462 KUHP baru yang berbunyi setiap orang yang mendorong, membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun saja maksimal. Nyawa nggak bisa balik. Nah, sedangkan sistem peradilan hukum kita itu kan dari pihak majelis hakim hanya bisa memvonis seseorang terdakwa itu dengan salah satu pasal. Unsur mana yang terbukti nih? Unsur kesengajaan yaitu 15 tahun. Kalau ada pihak kedua yang menarik trigger, atau unsur yang ini senjata milik saya. Ya, saya taruh di sini, tiba-tiba kamu ngambil, kamu tarik pelatuknya. Nah, kalau sampai unsur itu yang dibuktikan bahwa Winda Loren ini bunuh diri, berarti dari si pemilik senjata ini hanya kena pasal, maaf ya, maksimal itu
4 tahun maksimal. Nah, tentu saja ini kan pasti kalau sampai unsur pasal 462 KUHP ini yang terbukti, pastikan ini tidak akan memenuhi rasa keadilan di pihak keluarga. Iya. Pihak keluarga pasti tidak akan menerima. Jadi ini sebetulnya tantangan untuk penyidik untuk menentukan unsur apa yang sebetulnya lebih kuat terjadi dalam hal ini. Oke. Nah, tadi ditemukan kejanggalan kan, menyambung lagi tentang otopsi sepihak. Lalu tadi ada apa hasil otopsi dari ini itu? Kami belum dapat sampai hari ini. Bahkan belum lihat kertas Belum, hasil bahkan otopsi. seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan, mamanya Iha kan sempat ngomong ada yang ke rumah sakit minta hasil otopsi. Padahal nggak ada. Ada, itu keluarga Oh, kami. ada. Kami minta, dan sampai hari ini kami nggak dikasih. Nah, itu kan makin menguatkan keraguan kami terhadap kasus ini. Oke. Bahwa kalau si K1 ini murni, nah, kenapa kami nggak dikasih hasil otopsi? Nah, Oke. balik lagi tadi ke kejanggalannya. Itu kan kuku dia biru semua, Kak. Biru keunguan. Nah, kalau aku pribadi dan Ica mengambil kesimpulan dari segi medis kami kan, biasanya kan orang yang mengalami itu cyanosis namanya atau afiksia, kekurangan oksigen sebelum meninggal. Oh. Nah, itu kan dibuktikan dengan biru-biru keunguan. Nah, hal ini juga menarik untuk saya cari tahu. Dan kebetulan ada salah satu akun IG, dia itu adalah salah seorang perias jenazah. Dia juga mengangkat kasus si Loren ini di sosmednya. Dia menjelaskanlah di situ. Dan disitulah kami langsung berpikir, oh, Ada yang janggal. ada yang janggal. Karena kalau dibilang seperti yang keluar di hasil forensik, yang disampaikan Forlab itu kan, katanya kan itu bagian dari pembusukan. Sementara kami cari tahu juga bagaimana ciri-ciri kalau pembusukan. Nah, ini kan biru keunguan. Kalau dia menuju pembusukan, itu harusnya biru kehijauan atau biru kekuningan. Oh, oke. Nah, setelah almarhum ini dimakamkan, kabarnya dari Kak Ani ini mendapatkan intimidasi untuk menghapus semua postingan di sosmed. Apakah Menghapus dan benar? menghentikan. Iya. Dari siapa dan alasan pihak itu apa? Ini kan saya ditelepon sama orang tua. Dia bilang ke saya, Orang tua almarhum ya? orang tua saya, Oh, oke. Kak, coba tanya ke Pak Bulele. Pak Bulele kan kuasa hukum keluarga. Coba tanya Pak Bulele, ini Bapak ada dapat telepon dari sini gitu ya. Suruh bilang anak kamu hapus dan menghentikan posting terkait kasus kematian Winda Loren Jagoasa. Setelah saya bilang, Pak, saya nggak bisa jawab. Ini Bapak Bulele ada di sini, langsung ngomong aja. Disitulah mereka komunikasi. Dan di komunikasi itu Pak Bulele cuma bilang, nggak usah khawatir, kalau ada apa-apa yang mau mereka sampaikan, suruh sampaikan ke saya saja. Dan Kak Ani sampai detik ini Nah, tetap berani. kalau saya selalu saya posting, walaupun ada juga yang bilang hati-hati, kalau bisa jangan. Dan yang paling membuat kami itu merasa janggal lagi, semua akun-akun yang menyuarakan kasus ini itu semua hilang akunnya. Hilang akunnya, ada yang nggak bisa login lagi, ada juga yang memang benar-benar sudah nggak bisa akses, termasuk ada Justice for Winda 1, itu udah nggak bisa lagi. Oke. Kami buat lagi Justice for Winda 2, hilang lagi. Bahkan akun-akun pribadi termasuk akunnya ada Ama Bianca, itu om saya juga, omnya si Hilang Loren juga. juga, hilang juga. Nah gitu. Jadi kami benar-benar kayak jangan di up gitu. Tapi ada seperti dugaan Nah, itu dari gini, siapa? begitu kami melakukan laporan di Polda tanggal 6, disitulah akun itu semua hilang. Langsung. Disitulah, ini kok bisa? Apakah ada hubungannya atau tidak, kami nggak tahu. Pokoknya kami ya mikirnya begitu, Kak. Bang Vino, selain tadi ada kejanggalan dan buru-buru harus dimakamkan, lalu ada intimidasi minta untuk segera dihapus postingan-postingannya. Saya ada baca beberapa berita bahwa almarhum ini sempat akan dipanggil sebagai saksi
untuk suatu perkara di KPK. Apakah ada korelasi dari kejanggalan-kejanggalan ini dengan berita ini? Ada yang mau diklarifikasi tentang ini? Jadi begini, ini kan saya melihat ada beberapa narasi yang dibangun seolah-olah itu untuk merusak reputasi almarhum. Bahwa almarhum ini adalah saksi KPK. Nah, seolah-olah nanti mau dibikin narasi, ini saksi KPK, ya terbukti saksi KPK, stres atau ada tekanan dan sebagainya. Mau dibuat narasi kok ke arah situ. Tapi jujur, dengan merusak reputasi almarhum dan memframing bahwa almarhumah ini adalah saksi KPK, itu justru akan backfire ke pihak sebelah sana, ke pihak yang tidak suka dengan Winda Loren. Karena kalau misalkan sampai terbukti bahwa Winda Loren ini eksekusinya dilakukan oleh pihak kedua, dan juga di situ di framing bahwa dia adalah saksi KPK dan mau dibungkam, pasalnya naik dong. Nambah lagi. Tambah lagi pasalnya jadi 459 KUHP baru yang bunyinya setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dengan merusak reputasi almarhumah ini dengan mengatakan dia saksi KPK, netizen akan bilang berarti dia mau dibungkam dong. Nah, terus nanti kalau misalkan hasil otopsi yang baru atau hasil penyidikan yang baru mengatakan bahwa ada someone else yang pull the trigger, berarti pasalnya ini masuk dong. Oke. Jadi senjata makan tuan menurut saya. Jadi saya sebagai seorang praktisi hukum yang turut mengawal kasus ini, please lah buat orang di sebelah sana yang nggak suka dengan Winda Loren, biarkanlah almarhumah pergi dengan tenang, nggak perlulah dirusak-rusak reputasinya seperti itu. Dan itu akan semakin merepotkan kalian nanti. Dan sebenarnya pihak keluarga yang diinginkan adalah keadilan dan jawaban terang benderang sebenarnya kenapa kayak gitu. Tapi kalau melihat tadi almarhum ini kan sebenarnya sudah berpisah dengan Iha. Sudah ditemukan jawabankah kenapa kembali lagi? Gitu. Kalau itu udah, dan itu juga sudah kami tanyakan langsung. Ada keluhan mungkin dari Winda sebelum meninggal, mungkin sempat cekcok atau apa dengan Iha? Ada. Jadi di akhir bulan April itu, ini kan bentar, mereka kan pisah dari akhir awal 2023 lah si Loren, si Winda ini Loren pindah ke Jakarta, memulai hidup baru lah di Jakarta bersama Maci, mamanya, anaknya si Abang, sama adiknya si Michael. Jadi mereka mulai hidup di Jakarta sampai 2026. Nah, di akhir bulan April 2026 itu si Iha menjemput si Abang, Anak. Menjemput dengan alasan disekolahkan kembali ke Medan. Nah, di situ mungkin mereka sudah ada pembicaraan, akhirnya si Abang dibawa ke Medan. Dan di akhir bulan 5, si satu ini, si Loren, bersama dengan si Iha, ada pembicaraan antara mau rujuk. Nah, di situ dan di situ si Iha minta si satu, kalau mau jumpa anak-anak kita harus rujuk. Nah, dan di situ si satu bilang boleh tapi izin dulu sama mama, mamanya dia. Dan di situ si Iha nelpon Maci, bilang kalau dia dan satu itu sudah sepakat mau rujuk. Dan dia akan bawa satu ke Medan. Di situ tanteku bilang boleh, tapi ini harus jadi pembicaraan dua keluarga. Makanya di akhir bulan 5 itu keluarga Iha, mamanya, jemput si satu di Jakarta. Dan keberangkatan mereka pun itu diantar sama mamanya almarhum ke bandara. Disitulah ada pembicaraan, Kak titip satu ya, kalau dia punya salah maafkan dan tolong diarahkan. Itulah dia kembali ke Medan dari awal bulan Juni. Baru berarti ya? Baru. Dan selama itu setiap kegiatan si kakak satu ini di rumah itu selalu diupdate si Iha ke Maci. Misalnya dia lagi ngapain, difoto, ini kerjaannya misalnya mereka ke gereja, mereka ke mall, atau lagi ibadah, atau pokoknya semua diupdate. Dan normal-normal aja, walaupun di sela-sela itu
Mungkin kakak bisa lihat di sosmed udah beredar juga ya chat-chat si Loren ini dengan kawan-kawannya, bahwa di rumah itu ternyata begitu dia sampai di rumah itu dia dicuekin, Seperti tidak diterima. nggak diterima. Bahkan perlakuan terhadap anak pun itu berbeda. Dia juga sempat curhat ke tanteku, ini kan sama-sama anaknya, tapi kok dibedakan? Masa si adek kayak tuan muda, tapi si abang hanya disuruh makan telur. Oh. Nah, jadi di rumah itu si Mbak cuma masak, itu percakapan dia dengan kawannya ya yang sudah beredar di sosmed, bahwasanya dia di rumah itu Mbak masak hanya untuk sekali makan orang itu di rumah. Nah, sedangkan dia nggak dikasih makan, baru boleh makan kalau ada telur. Nanti dia masak telur, baru itulah mereka makan berdua dengan si abang. Dan puncaknya adalah kejadian di tanggal 3. Tanggal 2. Oh, tanggal 2, maaf. Nah, di tanggal 2 itu disitulah keluarga dihubungin bahwa dia udah meninggal. Nah, di situ kan setelah dimakamkan kan, kami di Nias ada adat yang katanya setelah 3 hari ziarah tanam bunga. Nah, disitulah muncul lagi informasi baru. Oh, oke, sorry. Informasi baru. Di situ pengelola makam dan penggali kubur memberikan informasi baru kepada kami. Ternyata kuburan itu udah dipesan dari pagi-pagi hari Minggu. Minggu tuh tanggal 3. Tanggal 2. Minggu itu tanggal 2 Agustus. Oke. Kami keluarga, khususnya tanteku lah ya yang pertama kali dihubungin, dikasih kabar jam 14.30 bahwasanya si Loren meninggal. Ada selang cukup panjang. Sementara pagi hari Minggu itu kuburan sudah dipesan. Dan di situ keluargaku sempat dokumentasi juga, udah beredar juga videonya. Ditanya berapa lama menggalinya, dan itu sudah selesai sebelum matahari tinggi katanya. Oke. Nah, di situ perkiraan kalau matahari belum tinggi antara jam 9, 10 atau jam 11 kan. Sementara pemberitahuan dia meninggal itu kan 14.30. Ada apa? Kok meninggal jam 14.30 tapi makam udah dipesan duluan? Itu adalah salah satu ya kejanggalan yang memang perlu dibuat jelas agar tidak hanya keluarga mungkin yang akhirnya menemukan keadilan jawab, almarhum juga pasti jika ada sesuatu hal yang terjadi tidak baik dalam dirinya ini juga terus perlu ini. Adapun informasi valid lagi, di tanggal 31 Juli dan tanggal 1 Agustus CCTV ada recordnya, tapi di tanggal 2 tidak merekod. Oke, dan itu semua udah ditarik kepolisian? Di sana udah dijadikan alat bukti. Oke. Cukup miris jika mendengarkan ceritanya. Lalu dari pihak keluarga, selain tadi menemukan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan ini, apa harapan dari Kak Ani sendiri dan keluarga besar? Kalau harapan saya ingin kasus ini terungkap. Apapun nanti hasilnya, kita nggak mungkin menolak. Mau itu dia memang murni atau dia dibunuh, kita nggak mungkin menolak hal itu. Kalau itu memang kenyataannya. Tapi kalau hal ini memang ada apa-apanya, itu harus diungkap. Dan kemudian sampai hari ini, bahkan sampai si Loren meninggal, dimakamkan, itu anak-anaknya kan nggak ada melihat dia sama sekali. Ya, saya kembali mengulas lagi. Tadi kan di awal mamanya Iha bilang, dia nggak mau anak-anak melihat mamanya karena menjaga psikologis. Oke. Tapi tiba-tiba di pertengahan ada akun yang memosting kesaksian si anak. Oke. Bahwa dia melihat kejadian itu, dia menceritakan kejadian itu. Nah, sampai hari ini yang kami pertanyakan adalah, harusnya kesaksian itu kan masih di tangan polisi. Tapi kenapa kesaksian itu bisa diposting oleh akun yang kami pun nggak tahu itu akun siapa. Nah, kalau dari awal katanya menjaga psikologis anak, kenapa tiba-tiba anak dijadikan saksi? Dan di sini kami berharap kepada KPAI ambil alih. Kami tidak bilang anak harus di kami atau anak harus di mereka. Biar sama-sama netral, siapkan wadah atau tempat, biar anak-anak itu di sana untuk mendapatkan keamanan.
keamanan dan juga pemulihan psikologis. Karena tadi kalau saya tidak salah tangkap berarti anak itu ada sedikit menyaksikan ya. Itu pengakuan si Asli. anak. Iya karena Tapi kalau kita kembali lagi ke kronologisnya, berbeda dengan apa yang diterima oleh iya. keluarga kami. Jadi itu perlu ada pendekatan khusus ke anak-anak. Apakah dia memberikan keterangan asli atau keterangan Iya. palsu. Terakhir, Bang Vino, singkat apa harapannya dari penegakan hukum atas kasus ini, mengingat pihak IH ini memiliki latar belakang yang juga berada di penegakan hukum Indonesia gitu. Iya, saya memberikan apresiasi kepada Komisi 3 DPR RI karena dari himbauan dari Komisi 3 DPR RI itu adalah memberikan akses sebebas-bebasnya kepada pihak keluarga korban untuk mendapatkan informasi mengenai kematian Winda Loren. Jadi saya bersyukur banget bahwa dalam hal ini Komisi 3 DPR RI itu bergerak tuh sangat cepat sekali. Dan dalam hal ini juga saya mengharapkan rekan-rekan media dan wartawan untuk terus ikut mengawal kasus ini sampai tuntutan dan sampai vonis ya. Apalagi ini kan sudah naik sidik, berarti mendekati ke penetapan tersangka. Ya, karena dalam hal ini kalau misalkan sampai pihak keluarga mendapatkan keadilan yang diharapkan, jasa yang sesungguhnya itu ada pada rekan-rekan media dan wartawan. Ya, kita tahu sendiri bahwa kepercayaan masyarakat itu terhadap instansi itu sudah sangat-sangat berkurang. Ya, jadi back to our origin bahwa no viral, no justice. Jadi saya harap nih media dan wartawan konsisten terus gitu. Jadi dari kemarin pada saat ada pihak keluarga yang tanya sama saya, Pak Vino ini ada wartawan dari media ini, saya bilang just go ahead, suarakan kebenaran, nggak perlu takut. Gitu. Oke, thank you. Kita bersama akan kawal apa hasil dan semoga keadilan untuk almarhum benar-benar terwujud dan untuk keluarga tabah dan turut berduka. Thank you Kak Ani, thank you juga Bang Vino. Untuk Okezoners, thank you udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bapaknya si IH ini pejabat tinggi di Pengadilan Tinggi Negeri. Kemudian abang dia itu adalah adik dia itu hakim, terus adik dia pengacara, dan keluarga besarnya itu masih seputaran lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Penegak hukum lah. Penegak hukum lah, Penegak orang-orang hukum lah. yang berpengaruh.